Oke, halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan membahas si Shinji episode selanjutnya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa basa-basi kita saksikan saja. Oke, kemarin kita diperlihatkan Yihu telah menculik Xiaoyu, dan Yihu menendang Bailang sampai jatuh hingga dia bergelantungan di seutas tali. Dan Tan Sanzang meminta Asue untuk mengejarnya. Akhirnya Asue pun mengejar Xiaoyu dan Yihu. Sementara Bailang jatuh dan terbawa arus sungai. Dikarenakan tali yang dipegang Bailang putus dan Bailang pun jatuh di sebuah tempat. Kira-kira di manakah tempat itu? Bailang jatuh dan tenggelam karena setinggi itu jatuhnya. Dan dia keluar lagi dari air. Dan kemudian Bailang berkata, tempat apa ini? Gawat, aku terpisah dari guru. Apakah mereka terbawa arus cabang dan mengalir ke tempat lain? Namun tiba-tiba ada yang berteriak dari dalam air. Dan terlihat manusia kecil setelapak tangan Bailang. Dan manusia kecil itu pun mengatakan bahwa dia bernama Raja Rufeng. Shin berpindah ke Tan Sanzang, Sun Wukong, dan Jubaji. Dia jatuh bersama kapal-kapalnya. Satunya ketinggalan, Wujing pun ikut, maksudnya di situ guys. Sun Wukong berkata, mana kita? Jalur air seharusnya akan membawa kita ke bagian ujung jalur, tapi terjadi sedikit masalah, kata mereka. Tan Sanzang berkata pada Wujing, apakah kamu tahu tempat ini, Wujing? Wujing pun berkata, kita di tengah hutan, sulit untuk menentukan arah. Tan Sanzang pun berkata, Gokong, Wujing, Jubaji, kita kehilangan inti dari perjalanan kita. Apabila kita tidak menemukan dia, lebih baik kita pulang dan tidur saja, katanya. Jubaji pun mengatakan bahwa dari awal dia tidak mempercayai Yihu, dan ternyata benar. Namun semua orang menjawab, hei, kamu tidak pernah bilang begitu. Coba dipikir-pikir, dia begitu suka makan, kata Jubaji. Wujing pun menjawab, aku rasa tidak, tatapan Yihu tidak seperti itu. Kemudian Sun Wukong pun mengatakan, dia sangat suka pada Yihu, aku bisa melihatnya. Kemudian Tan Sanzang pun menjawab, apa sikap seperti anak-anak yang ingin menguasai benda yang dia sukai? Anak seperti ini juga bisa mendatangkan bencana. Kemudian muncullah kantong ajaib dari kantongnya Tan Sanzang. Ternyata sebuah peta. Kenapa nggak dari tadi? Malah akan bertanya pada Wujing ya guys. Ini peta dari seniorku dahulu. Aku selalu menyimpannya di kantong. Dan mereka pun memastikan posisinya. Di sini tertulis pintu keluar kincir air harusnya tidak banyak berubah. Mari kita hitung lamanya waktu kita terbawa arus. Dan tentukan kira-kira kita di mana. Dan mereka pun saling menunjuk, apa kita di sini, apa kita di sana, apa kita di situ, di mana-mana. Dan Wujing pun berkata, kita mungkin sudah ada di Sungai Hitam. Kalau begitu, bukankah ini kemajuan yang besar? Setelah melewati sungai ini sudah sampai di tempat ini, kata Sun Wukong. Masalahnya mereka ada di sekitar mana? Mereka tidak bawa peta. Kemudian Wujing menjawab, mereka mungkin ada di pintu keluar yang lain. Mari kita cari di masing-masing pintu, kata Tan Sanzang. Tidak ada cara lain lagi maksudnya. Semoga Asou bisa menemukan mereka. Apakah kita bisa berharap kepadanya, kata Tan Sanzang. Namun tiba-tiba dari balik-balik kerumputan, serak. Apa itu, kata Tan Sanzang. Mereka semua pun kaget dan tiba-tiba muncul sosok hijau. Bunyinya macam kalian sudah tahu lah, gak usah disebutkan ya. Sialan, pergi sana, kata Jubaji. Dan tiba-tiba banyak sekali monster hijau datang. Waduh, gawat sekali. Dan Jubaji pun mengatakan bahwa ini adalah monster lumpur. Ru pun mengatakan, perasaan dulu waktu kita temui bentuknya kecil. Sepertinya kita masuk pusat perburuan mereka, kata Sun Wukong. Dan Wujing pun menjawab, sorry, kebalik. Mereka datang dengan satu keluarga. Kemudian monster itu pun berkata, pendatang yang sedang melakukan perjalanan jarang sekali.
Ini makanan enak yang bernutrisi katanya. Kesempatan yang sangat langka. Kemudian Aso menjawab, apakah tidak bisa dipertimbangkan dengan makan vegetarian katanya. Daging segar tidak bisa digantikan kata monster tersebut. Dan apakah mereka dimakan? Shin pun berpindah ke Xiaoyu, di mana Xiaoyu tergeletak tak sadarkan diri. Dan ternyata Yihu bekerja sama dengan Yuan Tianzun. Wah, dasar pengkhianat. Dan Yuan Tianzun pun mengubah Yihu menjadi bentuk barunya dan membuat tenaganya berkali-kali lipat. Dan dengan bantuannya dia bisa menembus batas dan mencapai wujud terakhirnya. Dan Yuan Tianzun pun berkata, aku sudah mengeluarkan kemampuan, sekarang serahkan kitab itu padaku. Layani aku dan kamu akan mendapatkan segalanya katanya. Namun tiba-tiba Yihu menolak. Ternyata pandai memanfaatkan situasi si Yihu. Dan alasan dia menolak ternyata Yihu suka sama si Xiaoyu, sehingga mengakibatkan Yuan Tianzun pusing dan memegang kepalanya. Siluman yang telah kubangkitkan malah menolak permintaanku katanya. Kemudian Yihu terlihat mengelus-ngelus pipinya Xiaoyu dan dia berkata, aku sangat suka padamu meski kamu tidak bisa dimakan, tapi aku sangat suka. Meski hanya dengan sentuhan bisa membuat tubuhku berguncang katanya. Waduh, kenapa begitu kuat? Terus dielus-elus. Waduh, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mulai sekarang kamu adalah milikku dan tidak akan ada yang bisa merebutnya katanya. Dan tiba-tiba muncul manusia batu kecil dari apa kamu bisa melihatnya kawan-kawan? Pasti kalian melihatnya kan, enak sekali manusia batu itu. Kamu telah dibutakan nafsu. Nona Yuyu adalah pelindung penyelamat dunia yang harus kau jaga, malah kau bawa. Nyai batu kecil, aku tidak sadar adanya kamu. Batu itu pun menjawab, jangan remehkan aku juga bisa bertarung demi Nona Yuyu. Kemudian batu itu pun menyerang dengan kayak seperti angin puting beliung, tapi ditamplok oleh hiu seperti menamplok nyamuk dan ditangkap oleh Aso sambil berkata, hei Yihu. Kemudian memutar-mutarkan batu itu lagi dan melemparnya. Kasihan sekali batu tersebut. Dan terjadilah debat saling mengejek. Kalian tahu kan watak mereka berdua? Ya kayak gitulah. Dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sepertinya Aso akan kalah karena Yihu dengan bentuk barunya ini sangatlah kuat. Yihu pun berkata, siapa yang akan merebutnya akan aku makan. Kemudian Aso menjawab, Yihu, kamu sendiri yang meminta. Aku akan turun tangan katanya. Terjadilah pertarungan. Dan terjadilah pertarungan sengit antara manusia naga dan manusia kucing. Harimau maksudnya cuy. Dan Aso pun menyerang Yihu dengan tenaga petirnya. Jengger. Namun nampaknya tidak terjadi apa-apa kepada Yihu. Malah membuat Yihu semakin marah dan mendongsokkan Aso maksudnya, yang didongsokkan ke tanah. Aso pun heran kenapa setelah mendapat serangan petir masih bisa bergerak. Dan kemudian Aso diinjak dengan telapak tangan harimaunya dan mengeluarkan darah. Namun Aso tidak menyerah dan berubahlah dia menjadi naga dan melilit hiu. Kemudian menyerang lagi dengan serangan petir yang dahsyat, jengger. Namun tiba-tiba hiu berubah menjadi seperti bola menggelinding-gelinding sehingga Aso pun menjadi pusing. Kemudian Yihu mencekik naga dan melemparnya. Pergi kau sialan katanya. Aso pun masih bisa berkata polos sekali, aku belum mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Membuat Yihu marah dan menamploknya kembali sampai dia tersungkur ke arah batu. Sungguh kekuatan Yihu jadi luar biasa ya. Aso pun tak berdaya. Manusia batu terus menyemangati Aso, tapi Aso sepertinya tidak sanggup lagi. Kamu terlalu banyak alasan kan?
kata Yu. Selama 3 bulan bergabung, aku tahu kamu tak punya alasan untuk bekerja keras, katanya. Dan sekarang aku telah menemukan tujuanku, kata Yu. Dan tujuanku adalah dia, Xiao Yu, katanya. Dan Yu pun pergi sambil berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Karena kalau aku membunuhmu, Xiao Yu akan bersedih, katanya. Tapi kamu jangan menggangguku. Bai Lang dan Tan Zhang dan kelompoknya mungkin juga tidak akan tinggal diam. Kalau mereka datang mengejarku, akan kalahkan mereka semua, katanya. Dan saat Asou pingsan, teringat kata-kata Tan Zhang, kamu pernah berusaha dengan seluruh kemampuanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan menjadi hebat. Kemudian Asou bangkit melihat ke arah Yu. Dan karena batu itu bawel sekali, kamu seorang penonton datang mengomeli petarung yang terluka parah. Sikap apaan ini? Dan batu itu pun menjawab, aku bukan penonton, aku juga sudah berusaha. Dan dari belakang datang seekor cacing. Iblis cacing karena bau darah. Darahnya Asou itu yang keluar sih. Kemudian Asou pun dimakan oleh cacing tersebut. Apakah Asou akan mati begitu saja? Dan Xin berpindah ke Yuan Tianzun. Yihu melawan keinginanku. Sambil dia memegang kepalanya, hati orang yang tidak bisa ditebak. Cinta Yihu pada Yu melebihi kendaliku, katanya. Ini baru menarik. Aku hidup kembali di zaman ini, katanya. Yihu memang benar. Barang yang disukai lebih baik diambil sendiri. Dan Yuan Tianzun pun pergi. Xin berpindah ke Pangeran Raja Laut Timur. Ternyata dia masih hidup, guys. Dia pun berkata, aku di mana? Dan ada seorang yang menjawab, ternyata kamu sudah siuman. Kamu pingsan beberapa bulan. Aku yang merawatmu selama ini, cuy. Kemudian Arexo menjawab, siapa kamu? Di mana aku? Kamu tidak bisa melihat. Kamu pasti menderita. Perlu waktu untuk membiasakan diri. Aku Aobing. Kamu tidak lupakan hari itu bayangan gelap menyerang. Kamu terluka parah. Aku yang menyelamatkanmu. Seluruh rakyat Laut Timur dan bawahanmu ada yang mati dan ada yang ditawan. Dewa bayangan gelap mau mendapatkan kepalamu dan terus mengejar aku yang terpaksa membawamu kabur. Dan tidak ada cara lain, aku bawa ke kerajaan utara. Mengerti, plok-plok. Dan Aobing pun pergi sambil menyuruh Sok untuk beristirahat. Dan tiba-tiba ada yang datang kembali dan menarik tangan Arexo menggunakan kail. Kemudian menginjak kepala Arexo. Kemudian menggantungnya dengan rantai. Dan ternyata Raja Laut Utara datang, guys. Kamu siapa? Kata Arexo. Dan mengatakan bahwa anaknya telah berusaha menyelamatkan. Aku memikirkan banyak hal yang rumit. Kamu juga tahu di masa sekarang Dewa Bayangan Gelap sedang berjaya. Bagaimana menurutmu? Sambil makan kriuk-kriuk. Dan tiba-tiba Raja Laut Utara mengatakan dia ingin menantu. Bagaimana kalau kau menikah dengan putriku? Kata Raja Laut Utara. Caramu mencari menantu sungguh tidak bisa diterima, kata Arexo. Kamu dan ayahku memiliki dendam pribadi, mau mempermainkanku seperti ini. Tidak perlu hidup mati. Suku naga, kamu raja tua bodoh yang melukai banyak orang karena dendam pribadi. Raja Utara pun menjawab, paling benci aku dibilang orang bodoh. Lalu pengawal menusuk Arexo. Sambil pergi, dia berkata, sedikit menderita, kamu tidak akan keberatan kan? Kalau kamu mau hidup, harus lebih cerdas sedikit, katanya. Kemudian datanglah kelompok Raja Laut Selatan ke utara. Raja Laut Utara mengatakan, Laut Selatan, hari ini kamu membawa begitu banyak orang menjengukku. Aku sangat senang.
Akhir-akhir ini kamu sungguh menjadi orang penting yang sibuk. Tidak, aku hanya melakukan hal yang kulakukan untuk suku naga. Semua orang membutuhkanku, mana mungkin aku bisa bersantai, kata Raja Naga Laut Selatan. Kemudian Raja Naga Laut Utara menjawab, aku sejak dulu mengurusi urusan luar. Aku dengar semua suku naga menjawab panggilan dan bergabung dengan para dewa. Aku mendengar kamu membunuh Raja Laut Timur. Namun Raja Laut Selatan menjawab, mana mungkin. Dan Raja Laut Utara pun menjawab, ya mungkin kabar angin yang tidak jelas. Dan kemudian Raja Laut Selatan meminta Raja Laut Utara untuk bergabung. Namun Raja Laut Utara menjawab, aku tidak pandai untuk bergabung dan bekerja sama. Lebih baik kita mengambil jalan masing-masing, kata Raja Laut Utara. Kemudian Raja Laut Selatan menjawab, kamu boleh pertimbangkan pelan-pelan. Raja Laut Utara pun berkata, oke, aku kalau berubah pikiran akan menghubungimu. Kemudian Raja Laut Selatan pun pergi. Namun karena anaknya begitu banyak, dikeplaklah pipinya, plak. Dia itu Raja Laut Utara, bukan Raja Naga biasa. Mau bersikap keras harus lihat juga lawan kita. Cepat atau lambat, kamu tidak akan bisa kabur, kata Raja Laut Selatan. Sin berpindah ke Arexo. Minumlah, katanya. Dan ternyata itu adalah ibu Arexo. Ternyata selama dia pergi menetap di kerajaan utara, pada saat kecil dia meninggalkan Arexo dan Aso. Dan kata terakhir adalah, Arexo dan Aso, kalian harus menjadi kuat. Dan Sin pun berpindah lagi. Setelah kekalahan sekutu Laut Timur, kekuatan 3.000 suku naga yang lain memberontak menjadi sangat lemah. Mereka yang tidak menyerah akan ditekan. Suku naga telah runtuh. Banyak manusia naga yang dijadikan tahanan. 3.000 suku naga yang sebelumnya keinginan sendiri ataupun terpaksa dibagi dalam beberapa kelompok. Dan tibalah di kerajaan Laut Timur, semua orang menyerah kepada Raja Laut Selatan. Dan di sini terlihat Xintian jahat. Xintian jahat sangat senang karena keinginannya telah tercapai. Bayangan gelap sudah menaklukkan suku naga. Di sisi lain, dunia manusia juga tidak bisa menghindar. Dan sejauh ini sekitar 1.000 anak telah dijadikan tumbal. 4.000 maksudnya. Kasian sekali ya. Dan Kaisar Dinasti Tang sadar bahwa ini bukan langit. Sin berpindah lagi ke Bailang. Dia dengan Raja Rufeng kembali ke negaranya, negara Wong Yu namanya, dan yang memimpin ya Rufeng itu sendiri. Dan banyak rakyat-rakyat yang kaget kenapa ada manusia raksasa datang ke sini. Namun setelah raja diturunkan, mereka baru sadar bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Dan Bailang pun mengatakan tentang Gua Kyongko. Mereka terpisah. Dan Bailang meminta agar secepatnya keluar dari tempat ini. Di sini terlihat bahwa di negara ini tidak boleh memanjat tebing karena akan ada bahaya atau hukuman. Namun Raja Rufeng malah meminta Bailang untuk naik ke atas. Penasaran dengan keadaan atas itu seperti apa. Raja Rufeng meminta rakyatnya untuk mempercayai Bailang karena setiap ada orang pasti hilang di sana. Dan Raja Rufeng pun mengatakan kalau Bailang yang melakukannya pasti akan berhasil. Namun rakyat sebagian menolak karena kalau dia melakukan ini akan ada rakyat yang dalam bahaya. Raja Rufeng pun berkata, hidup kalau tidak mencari kebenaran itu namanya hidup sia-sia, katanya. Bailang, aku bisa membantumu juga, katanya. Wah, semangat sekali ini Raja Rufeng. Dan di sini Bailang pun mulai memanjat tebing.
bersama Raja Rufeng yang diletakkan di dada, diwadahi kembu atau apa itu namanya. Dan para warga lain melihatnya dari bawah. Namun tiba-tiba datang banyak burung menyerang mereka. Namun Bailang seketika berubah menjadi naga jiwa api. Kelompok semut raksasa pun datang. Mereka sangat ganas. Kalau Bailang tidak menjadi jiwa naga api pasti akan mati. Raja Rufeng heran karena Bailang memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dan dari bawah terlihat nenek tua yang mengatakan bencana karena Raja Rufeng telah melanggar ketentuan dan akan mengakibatkan mereka dalam bahaya. Semua sangat ketakutan, terkecuali satu orang yang selalu membela dan meyakini Raja Rufeng. Namun sayangnya ditangkap dan dipukuli para warga. Dan sampailah Bailang dan Raja Rufeng di atas. Apa kira-kira yang ada di atas? Dan ternyata terlihat seperti taman belakang seseorang. Di balik tembok yang tinggi ini ternyata, dan di atas sana disambut oleh seorang seperti alien. Aduh, apa itu namanya? Dan dia berkata, apakah kau dari bawah sana? Dan Bailang pun mengatakan, iya benar, saya dari bawah sana. Dan ternyata manusia alien itu adalah orang yang ada di balik semua ini. Dia hidup dengan memakan rasa amarah, pedih, bahkan lainnya. Waduh, makhluk seperti apa yang bisa makan seperti itu ya? Gue juga bingung, brother. Dan Raja Rufeng pun marah karena dia dianggap sebagai hewan peliharaan. Dan monster itu pun berkata bahwa semua ini adalah ilusi. Buat Raja Rufeng menjadi bingung. Siapa aku, kata Rufeng. Raja Rufeng ketawa. Pemandangan di luar dinding ternyata begitu menyedihkan. Lalu monster itu pun menjawab, Bailang ini mau pergi kemana? Dan Bailang pun dengan cepat pergi ke jalur monster. Dan Bailang tiba-tiba teringat akan gurunya, berkata bahwa kamu bukan orang kalau tidak memperdulikan orang lain. Dan Raja Rufeng ditusuk-tusuk pakai jarum. Dan Bailang pun kembali untuk menolong Raja Rufeng dari monster tersebut. Dan duak dari belakang, Bailang datang menyeruduk monster tersebut, yang membuat monster itu terlempar. Kemudian Bailang menyelamatkan Raja Rufeng. Kamu tidak bisa memperlakukan manusia hidup seperti itu, kata Bailang. Siluman serigala, apa maksudmu, kata alien tersebut. Dan alien tersebut pun menyerang Bailang dengan menggunakan jarum penarik arwah. Namun Bailang terus menghindar dan dia berubah wujud menjadi bentuknya serigala dan menggigit alien tersebut. Dan alien tersebut pura-pura menyerah pada Bailang. Padahal sebenarnya Bailang sudah tertusuk oleh jarum tersebut. Dan kira-kira apa yang terjadi terhadap Bailang? Dan apakah Bailang akan selamat? Apabila kalian suka dengan video ini dan penasaran, silahkan like, komen, dan subscribe agar kalian tahu kelanjutan ceritanya. Terima kasih.